Okay, good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini, this morning I will, because I think that some of the students still cannot understand or do not understand about past tense. So I will try to explain about. Jadi pagi ini masih tentang past tense ya. Saya kira ada beberapa anak mungkin yang masih belum jelas. Kalau sudah jelas, mengikuti saja. Kalau belum jelas, tolong diperhatikan ya. Nah, pertama, camnya dihidupkan dulu ya. Nah, camnya dihidupkan. I'm at home and I am in the room. This is my room. Right? It's a simple room with the windows of there. And it's going to be noisy. Kalau ada orang lewat ya ramai sekali, terutama motor ya. Oke, mana nih camnya? Belum ada yang hidup. I want to see you wearing your uniform. Ya, Global sudah, Ashifa, Naila, Naisha Dwi sudah, Nabil sudah, Muhammad N ini siapa ya? N. Oke, terus siapa? Deviani sudah. Oke. Yes, Alma sudah. Itsna mana ini? Itsna Aulia, mana camnya? Oke, it's good. Ya. Kenapa menghidupkan cam? Karena supaya kalian juga kenal temennya itu seperti apa ya. Jadi ora koyo ngomong karo makhluk gaib itu ya, supaya tahu. Oke, nggak usah malu, biasa aja. Alright, so far, what do you think about my voice? Is it clear enough? Sejauh ini suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Yes. Alright. Ya. Oke, sekarang saya coba menerangkan. Saya akan share screen saya ya. Jadi nanti kamu bisa melihat saya nulis ya. Oke, bentar. Microsoft Word, Pak. Microsoft Word. Oke, betul. Nah, sekarang saya terangkan ya. What is, kalau nulis saya ini bisa dilihat ya. Kurang besar, cukup? Bisa. Cukup ya. Nah, segini ya. What is past tense? Past tense ini adalah the tense that we use to express event atau to tell about event that happened in the past and already done in the past. Nah, kelihatan ya? Halo? Kelihatan ya ini ya? Yes, Ya, sir. kelihatan. Oke. Ya, jadi tenses ini kita gunakan untuk menceritakan tentang event yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai di masa lalu. Nah, bisa enggak kasih contoh? Salah satu coba kasih contoh. Ada yang bisa?
Nabil misalnya, kasih contoh past tense Nabil. Saya, Sir. Ya, sebisanya aja, salah nggak apa-apa. Atau yang lainnya mungkin? Gimana Nabil? Bisa? Kalau you called you called Sheila gitu gimana, Pak? Bisa. Oke, saya tulis ya. Jadi you call Sheila. Kamu memanggil Sheila. Atau call ini bisa juga berarti menelpon ya. Dan kejadiannya jelas di masa lalu ya. Yang kamu biasanya sukanya yesterday, last night. Ya. Tomorrow bisa nggak? Tidak bisa. Tomorrow itu besok. Besok itu future. Jadi bukan past tense. Past tense itu masa lalu. Ya. Misalnya saya tulis just now. Nah, ini just now termasuk past tense juga karena barusan. Barusan kan sudah lewat ya. Jadi ini past tense. Nah, jadi pattern-nya pattern atau rumus ya, dalam bahasa Inggris juga ada rumusnya, adalah subject and then plus verb. Nah, verb ini verb kedua ya, atau past tense. Plus mungkin ada objek, plus mungkin ada adverb. Adverb ini adalah keterangan. Keterangan itu bermacam-macam. Keterangan waktu seperti just now ini, ya. Keterangan tempat, misalnya at home, misalnya in Kudus dan sebagainya. Nah, sejauh ini jelas ya. Halo, sejauh ini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Sir. Alright. Sebentar tak masang mic. Oke. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh. Misalnya see, cook, summarize, in the kitchen this morning. Walaupun ini masih pagi, tapi this morning tadi ya. This morning yang tadi. Karena ini cook, ini verb kedua. Jadi ini subjeknya. Ya. Terus cook itu adalah verb keduanya. Summarize adalah objeknya. In the kitchen, ini adalah keterangan tempat. This morning adalah keterangan waktu. Nah, misalnya tidak ada this morning, boleh enggak? Ini. Halo? Boleh kalau nggak ada this morning? Bisa. Bisa, tetap bisa. Ya, tetap bisa. Cuma kita nggak tahu kapan. Tapi yang jelas di masa lalu. Tahu itu masa lalu dari cook ini. Verb kedua past tense. Ya. Oke. Terus saya tulis lagi ya, in the morning. Atau lebih spesifik this morning at 5 a.m. Nah, contoh kalimat lain yang tidak selengkap ini ya, tapi tetap past tense juga. Misalnya I slept. Sudah. Ini juga bisa karena sudah ada subjek dan verb. Yaitu verb kedua dari sleep adalah slept. Ini. Tetapi walaupun ini sudah benar past tense, kita tidak mengetahui informasi yang lengkap. Ya. Tidurnya di mana nggak tahu,
Jam berapa, nggak tahu. Ya. Atau tidurnya nyenyak apa enggak, kita nggak tahu. Contoh lain, we studied. Ini juga sudah beres ini sebenarnya ya, past tense ya. Subject plus verb kedua atau verb past tense. Nah, tapi informasinya juga tidak lengkap. Kita belajar. Belajar apa? Matematika, bahasa Inggris, atau apa nggak tahu. Dan di mana? Di kamar, di sekolah, di rumah, di tempat bimbel, nggak tahu juga ya. Jadi tahunya cuma kita belajar, gitu aja ya kalimatnya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, beres ya? Iya, Oke. Pak. Kita lanjutkan pattern yang kedua. Oke, kita kasih ini ya. Oke, right. Subject. And then to be ya. Kalau to be di past tense itu adalah was atau were. Nah, setelah ini ada adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Saya tulis kalian kalau kamu nggak tahu ya. Atau adverb, kata keterangan, terus atau noun. Noun itu adalah kata benda. Contohnya bagaimana? Contoh, I was a student. Jadi saya adalah pelajar. Nah, ada pertanyaan dari kalimat ini? Ada Tidak pertanyaan? ada. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Loh, sekarang saya yang tanya, kalau I was a student, loh, padahal kan kalau kita hubungkan dengan kenyataannya saya itu guru, bukan pelajar. Betul atau salah ini? Kalau saya bilang I was student, Benar, Pak. kok bisa? Karena itu kan past tense di masa lampau. Bapak Oke. dulunya seorang murid. Oke, betul sekali. Ya, itu yang saya maksud. Jadi, was dan were di sini adalah to be untuk masa lalu, masa lampau, past tense. Tenses yang kita gunakan untuk mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai di masa lalu. Kalau ini saya kasih keterangan waktu, I was a student, misalnya ya 40 years ago. Nah, ini nggak bisa dibantah jelas ya. Karena 40 tahun yang lalu kejadiannya. Ya. Kalau saya pengen membuat ini time signal ya, I was a student. Terus bisa juga saya sambung ke present. Nah, ini variasi ya. Jadi but now, tapi sekarang kan present ya. I am. Nah, ini kembali ke present. Am is are. I am a teacher. Ini. Nah, ini keterangannya. Ya. Jelas ya? Oke, I was a student. Sekarang kita coba cocokkan dengan patternnya yang di sini. I adalah subjek, ya kan? Terus was adalah to be, pakai was. A student adalah noun. Ini kata benda. Jadi kalimat ini sudah betul. Right. Contoh lain, you were a junior high school student. Nah, kamu ya, kemarin tahun lalu kan masih anak SMP ya, pelajar SMP.
Nah, ini kalau bisa saya teruskan, but now you are. Nah, ini kembali ke present. Kenapa? Karena ada now. Sekarang. Nah, ya, maka to be-nya bukan was were lagi, tapi is MR. Karena you, maka pakai are. But now you are high school student. Jadi dalam satu kalimat mungkin ada past tense dan yang lainnya juga. Kamu harus tahu time signalnya. Jadi keterangan waktunya itu seperti ini now. Ini jelas nanti adalah present tense. Ya. Jadi begini contohnya. You were a junior high school student, but now you are. Contoh lain. Misalnya ada cewek ya, jadi cewek adalah she. She itu apa? Kata ganti untuk perempuan ya. She was beautiful. Ini benar atau salah kalimat ini? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke, betul ya. Kalau kamu bisa menjelaskan, she adalah Subjek. subjek. Betul. Terus was adalah To be. To to be. be. Beautiful adalah Adjective. adjektif. Kata sifat kan? Jadi cantik itu kan kata sifat ya, bukan kata benda ya. Nah, kalau saya tambahkan beautiful girl gini, nah ini girl-nya adalah kata benda. Dan ini beautiful menerangkan girl. Ya. Oke, saya kembalikan ini aja ya, beautiful. Nah, apa kesan yang kamu dapat ketika ada kalimat she was beautiful? Pertanyaannya, dia itu cantik ya? Tidak diragukan ya cantiknya ya. Tapi yang agak kurang kita bertanya-tanya adalah ada was di sini. Was adalah to be untuk past tense yang sudah berlalu dan selesai di masa lalu. Nah, pertanyaannya kira-kira sekarang masih cantik nggak ya? Masih. Masih. She was beautiful loh ya, masa lalu loh ya. Sekarang masih? Tidak, Pak. Enggak. Ya, jadi kita mikirnya terus she was beautiful. Loh, berarti sekarang enggak. Ya, itu ya. Kalau pengen menegaskan yang sekarang, kamu harusnya bilang she is beautiful. Nah, ini adalah present. Sekarang dia cantik. Atau kalau dari dulu sampai sekarang masih cantik, and now, ingat ya, and now, and dan sekarang, she is still beautiful. Ini. Ya, jadi dulu cantik dan sekarang masih cantik. Nah, dulu cantik, sekarang tidak. Gimana? Kita harus pakai but. Jadi, tapi sekarang she is not beautiful. Kayak gini. Nah, jelas ya? She was beautiful. Kalau kasih keterangan waktu, misalnya she was beautiful 50 years ago. Nah, sekarang umurnya sudah tidak tahu ya, banyak sekali, lebih dari 50 berarti. But now, she is not beautiful, misalnya. Oke, ini hanya contoh ya, right? Jadi semoga ya cantik ganteng terus semuanya ya, right? She was beautiful. Now, so far, do you have any question? Jauh ini ada pertanyaan?
Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Jelas semuanya ya? Oke, kalau misal suara saya kurang jelas, langsung diomong aja ya. Nggak usah ewoh-ewoh, langsung aja diomong. Nah, kira-kira dari dua pattern yang ini dan yang ini, itu yang sulit yang mana? Kira-kira yang mana nih yang sulit? Sedikit bingung sama yang nomor 2, Pak. Nomor 2 bingung ya? Oke, sip. Saya terangkan. Bingungnya sebelah mana, Mbak? Bingung bedainnya itu setelah to be, adjektif, kata sifat atau kata keterangan atau kata benda, Pak. Oh, milih aja itu salah satu. Coba kamu buat kalimat seperti itu supaya nggak bingung. Subjek, to be, dan milih adjektif, adverb, atau noun. Pilih coba. Gampang kok, meh koyo I was a student ini kan. Begini ya, halo? Halo, Pak. Ya, ini kan noun. Ya kan? Jadi, ini adalah noun. Kata benda kan ya. Terus ini juga noun. Kata benda. Garis bawah ya. Terus ini, supaya nggak bingung, ini adalah kata sifat. Nah, jadi kita sudah buat kalimat yang pakai adjektif, ini beautiful. Terus benda adalah student, junior high school student. Nah, sekarang coba kalau kita buat adverb, keterangan. Gampang sekali. Contoh, I was in the bathroom when you called me. Nah, I was. Udah betul ya, subjeknya I, pakai was, in the bathroom. Nah, ini adalah adverb. Keterangan ya, adverb of place. Keterangan tempat ya. Jadi, saya ada di kamar mandi ketika kamu menelpon saya. Nah, ini juga sebenarnya merupakan when you call me, itu adalah keterangan klausa yang merupakan keterangan waktu juga. Waktu Anda menelpon saya. Nah, kalau kamu bingung seperti ini, mungkin saya hapus dulu. Jadi, I was in the bathroom. Nah, oke, jelas ya seperti ini? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang penggunaannya. Kapan menggunakan was? Kapan menggunakan were? Nah, kalau subjeknya I, and then he. Kalau ini mungkin gini aja ya, supaya nggak bingung. He, she, dan it. Nah, 4 ini menggunakan was. Ya. Jadi terus yang menggunakan were adalah you, we, and they. Nah, ini. Makanya I menggunakan was. You ini menggunakan were. She menggunakan was. Ya, ini.
Terus I menggunakan was. Oke, ada pertanyaan lagi, kira-kira lebih sulit yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama ini verbnya verb kedua ya. Ada yang tahu verb kedua? Halo? Yang pertama, Pak, karena nyari verb 2. Itu oh, kamu bisa menjelaskan lebih lanjut tentang verb kedua enggak? Coba. Ada yang tahu? Ini verb untuk present. Terus ini verb untuk past tense. Kalau verb kedua ini ya, kita garis bawahi gini. Terus verb untuk participle. Nah, seperti ini. Verb present itu misalnya apa? Verb kata kerja apa misalnya? Coba. Go. Right, ya. Jadi sering sekali ya kalau gue ya. Saya pergi ke pasar, ibu pergi ke pasar, saya pergi ke sekolah ya, misalnya gitu. Kalau di verb present bisa go, bisa juga goes kan, verb s. Nah, kalau verb past tense adalah when. Kalau verb participle adalah gone. Nah, nanti yang kita pakai adalah yang ini, when. Itu. Contoh lain, verb. Gimana? Halo? Kurang jelas, halo? Right. Fly, Pak. Right, oke. Right. Menulis ya? Right, gini menulis ya. Kalau di present bisa juga verb s, right. Nah, kalau di past tense, right menjadi wrote. Nah, menjadi written. Mungkin ini saya taruh di sini ya. Ini aja. Terus apa lagi? Draw, Pak. Sebentar, kurang jelas Mas, gimana? Halo? Draw. Oh ya, draw. Menggambar ya? Ya, Pak. Oke. Jadi menggambar. Draw menjadi draw. Terus verb keduanya jadi apa ya? Ada yang tahu? Grow. Ya, grew. Verb ketiganya? Drown. Drown. Ya, pintar kan kok. Udah pada tahu ya? Right. Terus, kalau ini gimana? Cook. Ya, saya pisah di sini. Cook atau cook. Nah, verb pastanya menjadi cook. Dan cook. Ya. Terus study misalnya. Saya pisah di sini ya. Study. Bisa juga menjadi studies. Terus verb keduanya adalah studied. Hanya sama. Nah, ini dasarnya memang di sini ya. Ada dua jenis verb. Yang pertama adalah irregular. Mengapa saya pisah? Karena ini irregular. Ya. Jadi
Kalau saya bisa tulis seperti ini. Yang hijau, yang ini ya, yang ini adalah irregular. Nah, ini adalah regular. Hijau ini. Kenapa? Irregular itu nanti ketika dipindah menjadi past tense jadi berubah. Go menjadi when ini perubahannya kan jauh sekali ya. Kalau yang regular ditambahi ed saja, cook menjadi cook. Kalau akhirannya y menjadi ed, studied menjadi i, ed. Nah, seperti ini. Jauh ini jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang saya terangkan yang selanjutnya ya. Kalau bagaimana kalau coba saya buat kalimat dulu ya. Contohnya misalnya si wrote a letter for him. Nah, ini kan kalimat positif ya. Bagaimana nanti kalimat negatifnya? Yang tahu? She did not write letter for him. Betul sekali. She did not. Did not ini bisa disingkat menjadi didn't. Ya. Saya. Terus, nah ini yang agak beda ya. Jadi wrote ini adalah verb kedua. Ya, di sini ya. Tapi ketika dia menjadi negatif ada did not atau didn't, maka dia berubah menjadi verb awal, yaitu write a letter for him. Itu ya. Terus kalau kalimat tanya gimana? Did she write a letter for him? Very good. Did she write a letter for him? Ya. Ingat did-nya ditaruh di depan sini. Terus ini subjeknya di sini, terus write-nya di sini. Jadi ketika ada did, ya, wrote ini berubah menjadi write, menjadi verb pertama lagi. Nah, jadi kalau ini saya lanjutkan ya, ini kan positif. Itu menjadi, kalau kita rubah menjadi negatif, ini kan positif ya. Kalau negatif, maka menjadi subjek, ya kan? And plus did not atau didn't plus verb asal ya, verb awal, verb 1 mungkin ya, plus objek plus adverb. Atau supaya nggak bingung nggak tulis verb. Nah ini. Nah, bagaimana kalau kalimat tanya? Mana awalnya apa? Did. Did. Betul. Terus? Subject. Oke, betul. Subjek. Terus? Verb 1. Verb 1. Betul. And then? Object. And then adverb. Jangan lupa tanda tanya.
Ya. Nah, sekarang ini, kalau dijawab gimana ini? Did she write a letter for him? Yes, she did. Yes. Jadi, did she write a letter for him itu adalah yes no question. Ya, jadi bisa kamu kamu jawab yes. Kamu jawab yes. She did. Kalau tidak berarti apa? No, she did not. She did not atau no she didn't. Ya. Teorinya seperti ini ya, karena ini yes no question. Tapi jawabannya di the actual conversation, kalau dalam percakapan yang sebenarnya sehari-hari, bisa juga tidak dijawab ini, ya kan? Misalnya, did she write a letter for him? I don't know. Bisa kan? Karena saya nggak tahu. Kalau mau ditanya, saya nggak tahu. Maksud saya jawab yes atau no? Kan nggak bisa. Ya. Jadi teorinya memang dijawab yes she did, no she didn't. Tapi dalam percakapan umum itu kemungkinannya juga bisa macam-macam. Ya. Itu ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang jauh ini jelas ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas ya, aman ya? Boleh tanya loh kalau nggak mudeng. Oke. Udah paham, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke, sekarang saya lanjut. Masih kalimat ini. Nah, masih kalimat ini ya. Ini sudah tahu semua ya. Nah, sekarang bagaimana kamu buat pertanyaan dari kalimat ini yang jawabannya adalah summarize. Mbak, ada yang bisa? Kan dia memasak nasi di dapur pagi ini jam 5. Nah, kamu buat pertanyaan yang jawabannya nasi. Gimana coba? Halo? Halo, Pak. Iya, gimana coba kira-kira? Kalau bahasa Indonesia kan begini, dia memasak nasi di dapur pagi ini jam 5. Berarti pertanyaannya supaya jawabannya nasi apa? Apa yang dimasak di dapur? Iya, apa yang dia masak di dapur pagi ini jam 5. Nah, itu bahasa Inggrisnya gimana? What she cooked in the kitchen this morning. Oke, jadi what she cooked ini in the kitchen Kitchen in this morning. this morning at 5. Ini ya, ini ada tanya. Terus summarize. Nah, oke, kalau ini sekilas sudah betul ya. Ini kalau kamu ngomong sama bule seperti ini sudah betul. Bulenya mudeng. Kamu ngomong sama saya pun saya juga sudah mudeng buat she cook in the kitchen this morning. Tapi kalau kamu tes kalimat seperti ini salah.
karena tidak sesuai dengan grammar past tense. Kamu lihat lagi, ini ya, kalimat tanya itu seperti ini. Maka, kamu tinggal ini dipindah aja ke sini. Jadi, what did she cook in the kitchen? Nah kan, ini did. Ini did. Ya kan? Subjek. Ini subjek. Verb kedua, verb pertama, ini verb pertama. Cook. Dan seterusnya. Jadi kamu tinggal tambahkan what saja. What did she cook in the kitchen this morning? Jawabannya adalah summarize. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sekarang saya ganti. Kamu buat pertanyaannya yang jawabannya adalah in the kitchen. Mana pertanyaannya? Where did she cook in this morning at 5 a.m.? Iya, betul sekali. Jadi kan keterangan tempat kan di mana kan? Terusnya sama, where did she cook in the kitchen yang ditanyakan ya. Berarti this morning at 5 a.m. in the kitchen. Sekarang saya pindah. Gimana kalau jawabannya this morning at 5 a.m. Pertanyaannya gimana? When did she cook in the Oke, yang laki-laki tadi siapa? Coba. When did she cook? Iya. When did she cook? When did she cook? Ini kurang ya tadi ya, summarize ya. So, cook, summarize. In the kitchen. Jadi pertanyaannya adalah when, karena menanyakan waktu ya. Ini jawabannya this morning at 5 a.m. Ini kurang rise ya. Oh ini tadi anu ya. Jadi pertanyaannya ya, jadi nggak ada. Jadi what did she cook? Summarize ya. Where did she cook? Summarize in this morning at 5 a.m. Ini kurang tanda tanya. In the kitchen. When did she cook? Summarize in the kitchen this morning. Nah sekarang coba. Ini lebih sulit lagi ya. Bagaimana kalau jawabannya ini? Nah, pertanyaannya bagaimana? Jadi dia itu memasak nasi. Terus pertanyaannya gimana? Gimana? What did she do in the kitchen this morning at 5 a.m.? What? Gimana? Kurang jelas. Ulangi coba. What did she do in the kitchen this morning Very at 5 a.m.? good. Yes, very good. Jadi apa yang dia lakukan? Ya kan? Dia melakukan ini. Nah, jadi what did she do? Tipenya hampir sama seperti ini. Did, subject, verb. Ya. Ini adalah did-nya. Saya tulis di bawahnya mungkin bisa ya. Ini adalah did plus subject plus
Ya, jadi seperti ini. Did, terus subjek, terus verb. Sama seperti ini. Did, subjek, terus verb. Ya, sama ya. What did she do in the kitchen this morning at 5 a.m.? Nah, ini jawabannya adalah cook some rice. Oke, sekarang ada satu lagi yang lebih agak susah juga. Gimana kalau jawabannya si? Pertanyaannya terus gimana? Mana coba? Si itu kan orang ya, betul? Who cooked Nah. some rice in the kitchen this morning at 5 a.m.? Betul sekali. Jadi kan si kan orang ya. Jadi kamu pertanyaannya ya tinggal ini kamu ganti who. Who cook some rice in the kitchen? Jadi jawabannya adalah si did. Dia yang mengerjakan. Oke. Nah, sejauh ini apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Nah, ini nanti saya save ya. Saya save, terus nanti saya kirim di WA-mu ya. Alright, sejauh ini sudah jelas semua tentang past tense? Sudah, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, Pak. Oke, sekarang kita kembali ke grup WhatsApp ya. Iya, Pak. Alright, kita akhiri dulu di sini, terus kita kembali ke grup WhatsApp. Oke.